Cepat banget. Teman-teman tongkrongannya serempak menatap Damian yang sudah berdiri dari duduknya dan siap pergi. Maklum, punya ayang. Oalah, berpawang toh. Kekeh mereka. Damian mengangguk, mengambil kunci motornya, menepuk bahu Karel, dan melangkah keluar dari kafe ini. Anjir, kulkas mencair. Bucin lagi. Mereka tertawa, ikut senang dengan perubahan Damian. Terutama Karel, semenjak bersama Hasya, Damian benar-benar tobat akan yang namanya alkohol. Kalau dulu sih, tiap malam rumah mereka berdua itu klub. Minum dan merokok, sekarang sudah jarang, bahkan Karel tidak tahu sudah seperti apa klub langganannya dan Damian. Nggak mabok lagi loh? Tanya temannya. Tobat. Kekeh Karel mendapatkan sorakan. Sementara Damian, dia menghubungi Hasya begitu sampai di parkiran. Menyeritkan keningnya karena gadis itu tidak mengangkat panggilannya. Kemana sih, sok artis banget? Katanya mendumel. Kembali Damian mencoba menghubungi Hasya, kali ini diangkat setelah deringan lama. Kemana aja lo, sok banget. Baru diangkat udah ngegas. Balasnya. Jawab dulu pertanyaan gue. Di seberang sana Damian mendengar Hasya yang mendumel kesal akan menyebalkannya. Tadi dulu dan gak bawa handphone sekalian cuci muka, abis itu mau tidur. Emang boleh sejujur itu, minimal jangan sebut nya dong Sya. Damian memejamkan mata, ampun deh. Kenapa bisa yang katanya dapat beasiswa di sekolahnya jadi on begini? Gue mau pulang, lo mau nitip apa? Bakso enak deh kayaknya, tapi aku udah makan jadi kenyang. Sabar Damian, orang sabar pantatnya besar. Jangan sebut kalau lo nggak mau, ribet. Kan kamu nanya, makanya aku jawab. Salah mulu dasar si paling benar. Ngejawab lagi lo, tunggu gue. Jangan kunci kamar lo, mau gue jitak mulut lo yang kurang ajar itu. Nggak mau, aku kunci biar kamu nggak bisa masuk. Tersenyum Smir, gue punya kunci cadangan, mau apa lo? Katanya galak. Dasar nyebelin. Teriaknya, Hasya mematikan sambungan telepon mereka secara sepihak. Baperan banget cewek gue. Gumamnya terkekeh. Gue beliin bakso kali ya. Damian tidak tahu tempat bakso yang enak, secara tidak pernah menekuni makanan kuah itu. Menaiki motornya, Damian memasang helm. Masalah bakso nanti saja, di pinggir jalan banyak, toh Hasya tidak akan protes. Gadis itu hanya akan protes jika yang dibelinya terlalu mahal. Sementara itu, Hasya mendumel. Punya pacar kok yang lembut, yang galak dong sepertinya. Bunglon lagi, sebentar lembut sebentar kasar. Hasya kan ribet, menyesuaikan diri. Tapi mau bagaimana lagi, udah terlanjur sayang. Hasya menoleh pada pintu kamarnya, gedoran yang tidak sabaran serta handle pintunya yang bergerak kasar. Siapa sih? Kesalnya. Hasya bangun dari atas ranjangnya, melangkah untuk membuka pintu. Gadis ini menatap Damian yang menatapnya datar begitu pintu terbuka lebar. Nantangin banget lo sampai kunci pintu segala. Kan udah dibilangin, biar kamu gak bisa masuk. Tapi, ini gue masuk. Katanya tersenyum Smir, pemuda itu datang tidak hanya membawa dirinya sendiri. Melainkan ada kantung plastik dan mangkuk. Itu apa? Hasya mengendus, baunya enak. Pasti bakso. Kamu beli bakso? Tanya Hasya antusias, berbeda jauh dengan ucapannya beberapa menit yang lalu. Kimi bili biksi. Ucap Damian menirukan ucapan Hasya dengan cara yang paling menyebalkan. Udah tahu malah nanya. Katanya lagi. Tapi aku bilang kan udah kenyang. Hasya mendekat, mengambil duduk lesehan di samping Damian. Pede banget, gue beli buat diri sendiri. Bukan buat lo. Hasya mengerucutkan bibirnya, benar saja. Baksonya cuma 1 bungkus,
meski baksonya besar tapi mana mungkin Damian mau berbagi. Kenapa muka lo gitu? Katanya kenyang tapi pas gue bilang beli satu lo malah kayak jemuran. Hasya mendengus, bersedekap dada mengalihkan pandangannya dari Damian dan makanan paling lezat di muka bumi ini. Damian menahan senyuman, padahal memang bakso ini dia beli untuk Hasya. Maklumlah, dia tidak doyan adonan bulat ini, rasanya aneh. Benar-benar manusia langka kan Damian ini. Makan bakso ditambah kerupuk, terus minum yang segar-segar. Bah enak banget. Katanya semakin menggoda pacarnya ini. Damian melihat jelas Hasya yang menelan ludahnya sendiri, sok-sokan bilang kenyang, padahal gini doang udah tergiur. Aduh, gue lupa kunci motor. Damian berdiri dari duduknya. Mau kemana? Tanya Hasya saat pemuda ini melangkah untuk keluar dari kamarnya. Gue lupa kunci motor, mau ambil dulu. Damian melangkah pergi, dan kepergiannya itu menjadi surga bagi gadis polos ini. Hasya menatap penuh minat pada bakso urat ini, apalagi dengan kerupuk. Akan semakin nikmat. Jangan-jangan, nanti Damian marah. Menggeleng cepat, Hasya tidak mau termakan rayuan setan. Berusaha mengalihkan pandangannya dari bakso itu, tapi tidak bisa. Menghela napas lirih, dengan cepat Hasya meracik bakso yang masih polosan ini dengan kecap, saus, dan sambalnya. Baru mencicipi kuahnya, Hasya sudah seperti terbang ke pantai. Hingga tanpa sadar, dia memakan terus bakso milik Damian hingga tandas dan hanya tersisa mangkuk serta plastik bekas kerupuknya. Kenyangnya. Lirih Hasya, mengusap perutnya sendiri. Kembali menatap mangkuk yang sudah kosong, kini gadis ini tergagap. Aduh kok dihabisin, ini aku harus bilang apa sama Damian? Lirihnya. Ih Hasya, gimana dong? Kesalnya. Suara langkah kaki terdengar, itu pasti Damian. Bagaimana ini, jeritnya dalam hati. Dengan cepat Hasya berlari menuju kamar mandinya, tepat pintu kamar mandi tertutup dan pintu kamarnya yang terbuka. Damian yang melihat baksonya hilang entah kemana berdecak, pasti kelakuan gadisnya itu. Hasya! Teriaknya. Terdengar suara dari kamar mandi. Iya, kenapa? Hasya di dalam kamar mandi tengah menggosok gigi agar napasnya tidak berbau bakso, bisa bahaya kalau Damian tahu kan. Keluar dari kamar mandi, sebisa mungkin Hasya melakukan aktingnya. Kelakuan lokan ini. Tunjuk Damian pada mangkuknya yang sudah kosong. Hasya yang melihatnya pura-pura kaget, ekspresi berlebihan. Loh, kamu makannya kok cepet banget? Damian berdecak pinggang, enggak, lo kan yang habisin bakso gue. Hasya menggeleng cepat, tapi wajahnya memerah padam. Ih dibilang enggak kok. Hasya melangkah ke ranjangnya, merebahkan diri pura-pura tidur. Kasian banget, mana baksonya dari daging buaya lagi? Ucap Damian menahan tawa. Hasya melotot, apa? Dari daging buaya? Daging buaya? Katanya, dengan cepat bangun dari keterpura-puraannya. Beneran dari daging buaya? Tanyanya lagi. Iya. Angguk pemuda ini. Mata Hasya berkaca-kaca, Damian, aku makan daging buaya. Teriaknya. Pemuda ini melotot, apa-apaan coba teriak-teriak. Nanti disangka mereka ngapa-ngapain lagi, kalau dinikahin paksa gimana? Ya tapi nggak gimana-gimana sih, seneng juga Damian jadinya. SSTT, ampun mulut ketoa. Damian aku salah, aku makan bakso kamu. Aku nggak tahu itu buatnya dari daging buaya. Lirihnya, menggenggam erat lengan pemuda ini. Nah nggak kukan lo. Hah. Bingungnya masih disertai tangisan. Bloon lo nggak sembuh-sembuh, mana ada bakso daging buaya. Tapi nggak apa-apa, lo nggak ku makan bakso gue aja udah terbukti lo malingnya. Ih apa-apaan sih, kan cuma icip sedikit. Katanya, melepaskan tangannya yang memegang lengan pemuda ini.
Sedikit pala lo ungu, itu bakso gue abis. Nggak sisa, minimal kuahnya aja nggak ada. Hasya menundukkan kepalanya, kan pengen. Gue tawarin tadi nggak mau, banyak alasan. Ih kok pelit sih? Bukan pelit, tapi... Bilang aja kamu perhitungan sama aku. Hasya tahu dia salah, tapi tidak mau disalahkan. Makanya playing victim, dasar cewek. Terserah deh. Ucap Damian. Aku ganti, besok pulang sekolah aku beliin kamu bakso. Gimana? Tanya Hasya, memohon kembali dengan menggenggam tangan Damian. Oke. Katanya. Dalam hati Damian tertawa keras, menipu Hasya tidaklah sulit. Sebenarnya dia tidak pergi mengambil kunci motor, toh mau kuncinya diam di tempat juga tidak ada yang mencuri dan bodohnya lagi Hasya percaya-percaya saja. Padahal dia berdiri manis menatap gadis ini yang menghabiskan baksonya, sengaja. Karena kalau ditawari Hasya banyak alasannya. Dan sekarang, akibat rencananya itu. Mereka bisa kencan lagi besok setelah pulang sekolah, rencana yang sangat bagus bukan? Hasya mendonggak, menatap Darren yang menghadang langkahnya. Pemuda ini sendirian, tidak seperti biasa yang ditemani para antek-anteknya. Permisi, aku mau lewat. Ucap Hasya. Gue bantuin. Dia mengangkat satu kardus dari dua yang Hasya bawa. Karena terlalu disayang guru bahkan penjaga perpustakaan. Hasya mendapatkan tugas untuk menaruh semua buku tidak terpakai ini ke gudang sekolahnya, yang letaknya lumayan terpisah dari kelas-kelas. Nggak usah, aku bisa sendiri. Katanya menolak tapi Darren sudah jalan mendahuluinya. Hasya menghela napas, dengan langkahnya yang sangat terpaksa dia mengikuti Darren dari belakang. Kunci. Hasya membuka pintu yang masih kokoh namun banyak debunya. Gudang sekolahnya bukan tipikal gudang yang kumuh dengan barang yang tidak tertata rapi. Di sini semua barangnya disusun dengan sempurna, hanya saja debu yang menjadi kekurangannya. Yah, setiap gudang pasti berdebu. Makasih. Kata Hasya tulus. Gadis ini bersiap keluar dari gudang, tapi Darren menahan pergelangan tangannya. Hasya menatap tangannya, lalu pada Darren. Dengan segera melepaskannya. Darren yang melihat respon itu tersenyum miring, gadis ini benar-benar menghindarinya. Maaf. Kata Hasya, saat melihat Darren yang mungkin saja tersinggung. Pacar lo. Ucap Darren. Pacar lo itu brengsek. Hasya terdiam, dia memang polos. Tapi kata-kata kasar seperti itu sudah menjadi makanan untuk anak muda sepertinya. Maaf Darren, tapi kamu gak kenal sama Damian sampai kamu bilang dia brengsek seperti itu. Main lo kurang jauh, gue saranin lo datang ke tempat ini. Nanti malam, jam 12 malam. Katanya lagi, memberikan secari kertas berisikan sebuah jalan. Darren mendekat, dia ingin mencium pipi Hasya. Namun gadis ini dengan cepat mundur hingga Darren hanya bisa mencium angin. Gue tunggu, dan lihat. Seberapa brengseknya, cowok yang lo pilih itu. Tersenyum senang, Darren melangkah menjauh. Meninggalkan Hasya yang mungkin saja bingung dan bimbang. Hasya sendiri, dia menatap kertas yang Darren berikan padanya. Menghela napas, apalagi sekarang ini. Sementara itu Damian terus-menerus menolak, dari yang lembut hingga yang paling kasar sekalipun. Setelah lo pulang kemarin malam, gua masih fine aja di kafe sama anak-anak. Tapi Bara tiba-tiba datang, ngajakin gue ke klub. Awalnya, gue nolak keras. Tapi nafsu set asterisan gue malah tergiur sama minuman haram itu lagi. Ucapnya memulai cerita, awal dari segalanya. Kenapa dia begitu kekeh meminta Damian agar mau membantunya? Bara sialan itu bikin gue teler, ngejebak gue dengan biarin gue nyetir dalam keadaan mabuk dan lo tahu kelanjutannya gimana. Lirihnya. Gue ditilang, dan lebih parahnya disuruh nebus ini itu.
Tapi ini masalahnya bukan uang, tapi video gue yang mabuk dan melanggar lalu lintas. Lo tahu sekeras apa nyokap gue? Lanjutnya, Bara bantuin gue bebas dari polisi, tapi sebagai bayarannya, gue harus bawa lo ke sana, untuk lakuin apa yang dia mau. Damian bukan tidak mau, tapi resikonya besar. Bukan masalah Damian takut, tapi sekarang ada Hasya yang harus dia jaga. Dan menghindari musuh yang bisa saja ada saat dia melakukannya nanti, dan itu pasti akan membahayakan orang sekitarnya termasuk pacar polosnya itu. Lo mau kan bantuin gue? Tanya Karel, memohon dengan memegang lengan Damian. Lo buat masalah, harus gue yang selesain. Kesalnya, namun tak ayal. Damian membantu juga. Makasih banget, lo emang sahabat terbaik gue. Katanya, Karel bahkan hampir mencium pipi Damian sebelum pukulan keras dia terima di bahunya. Anjir, sakit. Keluhnya. Jaga bibir murah asteris Hanlo. Ucap Damian tajam. Baidah, si paling suci. Kesalnya. Jadi kan? Tanya Hasya, menerima helm yang Damian sodorkan kepadanya. Jadilah, mau ingkar janji. Ih baru nanya udah galak, aku kan nanyanya baik-baik kamu jawabnya malah ngegas. Damian berdecak, lambat sekali gerakannya. Padahal cuma pakai helm, tapi lamanya seperti menunggu sembako gratis. Yang ngegas itu kompos gas, aneh banget bahasa lo. Ucapnya, menepuk pucuk kepala Hasya yang terlapisi helmnya. Kebiasaan, udah tahu helmnya kebesaran. Kesalnya. Kepala lo aja yang kecil mungil kayak kepala ayam. Ejek Damian. Damian. Hasya merajuk, semua dalam dirinya diejek. Cepetan naik, nggak banget lo ngambek di tengah panasnya cuaca. Biar kamu gosong. Kekehnya. Hasya naik ke jok belakang motor Damian, dia juga memeluk pinggang pemuda ini. Rutinitas, kalau tidak nanti si bunglon ini ngamuk. Jadinya bakso? Tanya Hasya di perjalanan mereka. Enggak, gue mau steak. Hah? Kata Hasya tidak mendengar. Gue mau steak budek. Ucap Damian dengan suara yang lebih keras. Kamu ngomong apa? Aku nggak dengar. Damian memutar bola matanya malas, budek banget. Padahal ucapannya tadi mungkin saja didengar pengendara lain. Capek Sya. Oh steak. Katanya baru mudeng sekarang. Damian berhenti di lampu merah, kesempatan baginya untuk berbicara tanpa ada hahohe lagi. Kamu bilang mau steak tadi? Tanya Hasya, sedikit lebih maju ke depan. Damian terkejut, tapi ekspresi wajahnya tetap sedatar tembok. Hanya jantungnya saja yang dak-dik-duk. Iya. Balasnya, mencoba mengontrol diri sendiri. Aku nggak punya uang sebanyak itu, kita juga kan janjian makan bakso. Lo nggak perlu makan, biar gue aja. Kan lo yang traktir. Jawabnya cerdas dan mematikan. Jahat banget kamu bilang gitu, aku harus nelan ludah gitu lihat kamu makan enak. Damian tersenyum, meski tidak terlihat karena helmnya. Yang murah aja, aku bukan kamu yang banyak uangnya. Yang ditraktir gue, berarti yang milih harus yang ditraktir. Jawabnya polos. Bagus, berarti terserah gue mau apa. Lo tugasnya cuma bayarin. Hasya mendengus, nanti kalau traktir steak. Dia makan apa dong? Gajinya harus habis tanpa tersisa begitu. Kamu emang paling hebat buat aku yang miskin tambah miskin. Katanya. Pura-pura tuli, Damian menjalankan motornya begitu lampu merah sudah berganti hijau. Di belakang punggungnya, Hasya sudah ketar-ketir. Uangnya yang cuma sisa 100.000 mana bisa membeli steak, walaupun uang yang Damian berikan masih banyak. Tapi Hasya jarang memakainya, takut-takut kalau pemuda ini memintanya lagi. Sesampainya mereka di salah satu rumah makan mewah, bahu Hasya langsung melemas. Damian,
makan yang lain aja ya. Katanya memohon. Turun Sya, lapar nih gue. Hasya kekeh masih di tempat, pikirannya sudah kemana-mana. Memikirkan masalah uang untuk bayar makanan Damian. Gemas, pemuda ini mengangkat tubuh Hasya yang jauh lebih pendek darinya dan ringan. Persis seperti mengangkat kucing, Damian menaruh kedua tangannya di ketiak Hasya. Cepetan, sekarat gue kalau nungguin lo turun. Hasya melepaskan helmnya, pasrah sudah. Tidak apa kalau nanti dia jadi mencuci piring karena tidak bisa bayar. Memasuki rumah makan terkenal yang sering dikunjungi selebriti tanah air, Damian dan Hasya disambut baik oleh pelayannya. Tuan M, Damian menggeleng, memberi isyarat agar tidak ada embel-embel Tuan. Silahkan. Katanya lagi, menutup rapat mulutnya. Hasya mengekor di belakangnya seperti anak ayam, begitu duduk di salah satu meja. Hasya merebahkan kepalanya di sana. Kenapa lo? Tanya Damian pura-pura tidak tahu. Jangan ngomong sama aku tidak terlihat. Katanya, ngambek. Damian tersenyum tipis, mengusap rambut Hasya lembut. Kenapa pilihnya di sini sih, Damian? Uang aku nggak banyak, lihat cuma 100.000. Ucapnya, mengeluarkan uang yang berada di saku bajunya. Gue harus peduli gitu. Balasnya bersedekap dada. Harus. Aku nggak mampu bayar makanan kamu nanti. Seorang pelayan datang, memberikan buku menu. Saya nggak pesan, maaf ya mbak. Kata Hasya menolak halus. Damian memberikan anggukan, tidak memesan lewat kata namun lewat tatapan yang menjelaskan. Kamu nggak pesan? Tanya Hasya. Udah. Cueknya, memainkan handphone. Bibir Hasya mengerucut, dasar galak. Dikit-dikit sinting. Menatap sekitarnya yang lumayan ramai, sudah sangat jelas yang datang keluarga kaya yang membawa rombongan keluarganya. Mungkin hanya Hasya dan Damian yang datang berdua. Rumah makan ini banyak direview para selebriti kan? Damian mengangguk cuek, fokusnya hanya pada handphone, entah apa yang dikerjakannya. Menunggu 15 menit, makanan mereka datang. Hasya terbatuk, kenapa sebanyak ini makanannya? Satu meja mereka full dengan berbagai macam steak yang Hasya tidak mengerti. Damian, bingungnya, meminta penjelasan akan makanan yang sebanyak ini. Pemuda ini tersenyum, melepaskan handphonenya. Makan, gue yang bayar. Kan gak mungkin, gue minta dibayarin sama pacar sendiri. Ucapnya masih dengan senyuman tipisnya. Melting gak tuh, Damian ini penuh kejutan. Jangan cuma dilihatin, makan sayang. Gue pesen banyak supaya lo bisa milih, mau makan yang mana. Ucapnya lagi karena melihat Hasya yang termagu. Tapi ini SSTT. Damian menggeleng, dengan telaten pemuda ini memindahkan satu persatu daging lezat yang terhidang di meja mereka ke piring Hasya. Makan, jangan sampai orang bilang gue nggak kasih makan pacar sendiri karena kelihatan kurus. Hasya menunduk, benar kan? Tidak salah dijuluki bunglon, yang tadinya cuek bebek sekarang malah manis kayak gula. Bahkan lebih dari gula, yang membuat Hasya salah tingkah sendiri dengan jantungnya yang berdetak kencang akan perhatian Damian padanya.